Sahur itu kan bahasa Arab dari kata sahara. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu waktu, Pak, akhir dari sepertiga malam sebelum masuk subuh, antaranya ada waktu sekitar 15 menit, itulah yang disebut dengan sahara. Makan di waktu itu disebut makan sahur. Enggak gitu. Makanya kita mengatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Sahara itu 10-15 menit sebelum subuh. Nah, kita makan sahur jam 2. Bukan makan sahur itu makan tengah malam. Ini. Makanya Rasulullah mengatakan akhirkan. Kenapa? Karena sahur yang paling aman itu imsak. Makanya saya terus terang, Pak, mau sepakat tidak mau sepakat, wallahu alam. Yang jelasnya saya nanti sahur kalau imsak. Karena imsak itu menahan 10 menit. Itu yang paling pas, mengakhirkan. Yang salah itu kalau sudah azan subuh baru makan. Itu yang salah. Jadi imsak itu kita diberi batas di Indonesia menahan 10. Kalau di Saudi tidak. Imsak itu dari kata saum, menahan juga. Makanya ketika masuk waktu subuh, imsak bersamaan dengan subuh. Kalau di Indonesia ulamanya tidak. Nah, kasih maju 10 menit. Magai, mencapak. Orang Arab makannya kurma, kita makan nasi. Kalau dikasih waktu bersamaan, tidak selesai nasinya, nama karena masuk subuh. Makanya dikasih jeda. Tapi saya begini, Pak. Saya tidak makan nasi kalau imsak. Saya tidak makan nasi. Makanya kita akali untuk mengambil semua berkahnya. Jam 2 malam, silakan makan. Mau makan 3 piring, silakan. Pokoknya makan saja. Jangan niatkan sahur. Makan saja. Nanti menjelang imsak, ambil kurma 3 biji sekaligus air putih 1 gelas. Itu yang kita niatkan sahur. Mengikuti Nabi makan sahur dengan kurma sekaligus mengakhirkan sahurnya untuk mendapatkan berkahnya karena tadi sudah makan. Itu mengakali namanya. Ini. Tapi kuncinya kalau kurma jangan dimakan genap. Itu mesti makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan genap, itu tidak jadi obat. Kalau dia dimakan ganjil, itu jadi obat. Makanya Nabi sunnahkan dimakan ganjil. Jadi kalau makan kurma itu 1, 3, 5, 7, 9. Ya, ke atas. Yang ganjil-ganjil. Nah, kemudian, ada salah satu yang dilakukan Rasulullah, yang jarang kita juga lakukan. Itu pada kurma. Ambil kurma 3 biji sama air 1 gelas, air hangat kuku. Kemudian masukkan kurma 3 biji itu dengan membaca suratul Fatihah setiap 1 biji. Itu direndam sesudah sholat isya. Nanti bangun sahur baru itu yang diminum airnya dan makan kurmanya. Itu bisa mengobati 40 jenis penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Jarang orang pakai itu. Itu obat, Pak. Cuma kadang-kadang kita kan makan kurma dihantam saja. Yang paling bagus itu air rendaman kurma. Itu obat. Ada kan beberapa termasuk madu hangat juga itu kan obat. Cuma dia harus diaduk mengikuti arah tawaf. Itu mengikuti berlawanan arah jarum jam. Karena kalau kita aduk mengikuti arah jarum jam, itu toksinnya terbentuk. Kalau dia diaduk mengikuti arah tawaf, itu selnya itu terbentuk dan toksin menjadi hilang. Makanya Rasulullah menganjurkan mengaduk itu selalu arah tawaf. Makanya ibu-ibu kalau bikin air panas, diaduk mengikuti arah tawaf. Begini. Jangan begitu. Oh, ini itu kuncinya. Jadi dalam agama itu sebenarnya sesuai. Iya, semua yang diaduk itu mengikuti arah tawaf. Makanya sholat itu juga kan gerakan tawaf. Itu mengikuti gerakan tawaf. Itu semua berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini itu ilmunya orang tua dulu sudah pakai. Cuma anak belakangan tidak tahu.
Karena tidak ada perhatikan. Ilmu orang tua kita dulu itu sudah sampai ke situ. Kemudian ada yang bahas itu kan, yang suka baca buku itu kan ada. Termasuk Dr. Masaru Emoto itu, yang dari Jepang. Ada bukunya itu, The True Power of Water. Ada juga itu The Magician of Water, yang meneliti air sam-sam itu molekul air. Itu kan ada. Kemudian ini tadi. Jadi kalau kita mau bagi waktu, Pak, sebenarnya waktu istimewa itu kan ada. Menjelang masuk maghrib, antara maghrib dengan isya, sepertiga malam, menjelang subuh atau disebut sahara, kemudian masuk subuh, sesudah sholat subuh sampai masuk waktu syuruk, dan masuk waktu duha. Itu istimewa sekali tuh. Makanya kalau kita mau memanfaatkan, tidak usah termasuk ada nanti waktu itu yang paling bagus, sesudah azan duhur. Makanya di dalam hadis Imam Bukhari, melaksanakan sholat, Rasulullah melaksanakan sholat itu 4 rakaat dengan tanpa salam. Artinya 4 rakaat tanpa salam berarti 4 rakaat 1 salam. Kalau dia mengatakan 4 rakaat dengan 2 salam berarti 2 rakaat 1 salam. Jadi Nabi itu kerjakan sholat sunat sesudah azan duhur langsung 4 rakaat baru 1 salam. Ketika Nabi ditegur, mengapa engkau melakukan sholat 4 rakaat? Rasulullah mengatakan, di saat inilah Allah membuka pintu langit. Dan siapa hambanya yang berdoa, maka itu akan tembus. Makanya pintu langit itu dibuka sesudah azan duhur. Makanya sebenarnya ada seperti Abu Hanifah itu memundurkan waktu duhur. Nanti menjelang jam 2 siang itu baru sholat duhur. Ada beberapa masjid yang pakai itu. Kalau kita kan tidak. Kalau sudah duhur langsung azan. Itu di tempat-tempat yang panas. Dia menunggu agak dingin baru ini. Ada 2 sholat itu yang bisa diundurkan. Yang pertama sholat isya. Itu lebih abdal kalau agak mundur. Apalagi kalau ada kajian. Ada ceramah. Itu lebih abdalnya mundur. Itu Nabi pernah lakukan. Itu hadis sahih. Dia mengatakan, seandainya aku tidak mengkhawatirkan kalau memberatkan untuk umatku, maka ini sholat isya yang lebih bagus. Itu yang agak larut malam. Karena ujiannya besar, Pak. Kalau sholat itu orang sudah mau tidur juga capek. Bisa-bisa dia tidak lakukan. Makanya sholat yang ujiannya besar itu, kalau dalam fikih semakin besar ujian suatu ibadah itu semakin besar pahalanya. Makanya orang yang banyak pahala itu yang jauh rumahnya dari masjid. Kalau yang dekat dari masjid ya sedikit aja itu, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, rumah yang paling bagus adalah rumah yang dekat dari kuburan, jauh dari masjid. Kenapa, Bu? Iya, itu kan hadis sahih itu, Bu. Rumah yang bagus kata Nabi, yang jauh dari masjid, yang dekat dari kuburan. Berarti sebaliknya, rumah yang jelek, yang dekat dari masjid, jauh dari kuburan. Kenapa? Itu bicara hakikat. Bahwa rumah yang jauh dari masjid, itu setiap 1 langkah kakinya, itu diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Makanya jauh dia jalan. Dan ujiannya besar, makanya pahalanya besar. Yang dekat dari masjid, lompat turun 3 langkah masuk ke masjid, dosanya sedikit saja terhapus. Makanya yang dekat dari masjid rumahnya mesti mutar dulu di lapangan baru masuk supaya banyak dosanya terhapus. Ya kan begitu. Nah, kalau kita mau ambil langkahnya, tapi begitulah sahabat, ada yang mau mengangkat rumahnya, angkat melo pak dek bolana. Maka Nabi tidak usah. Siapa yang duduk tafakur di dalam masjid 1 jam, kalau ukuran kita, itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, makanya yang dekat rumahnya dari masjid cepat datang. Cuma balik. Yang dekat nanti ikamat orang baru lompat. Ini bilang macawek moh. Ini kuncinya. Makanya kalau kita kejar nilai, Pak ya. Iya, usahakan ambil yang pahala yang paling besar. Tapi kalau masjid itu Pak kan ada ukuran. Kita masuk, ambil saf yang paling depan, sebelah kanan. Itu ashabul yamin. Itu yang didoakan malaikat. Jadi kalau kita ambil saf, itu laki-laki. Kalau perempuan ke belakang. Kalau laki-laki, ambil saf yang paling depan, sebelah kanan imam. Itu ashabul yamin namanya. Itu yang didoakan oleh malaikat.
Sebenarnya yang paling bagus itu 7 orang di belakang imam. Tapi jangan berani ke situ kalau tidak ada bacaannya. Nanti imannya salah, tidak ada yang bisa luruskan. Fatal itu. Nah, kemudian sebelah kanan. Tapi tidak boleh jadi standar bahwa harus di situ. Tidak. Nanti imamnya siksa. Majak kamu makan itu, kemana napi kanan aja nonton lo kiri, kosong sebelah kiri, itu jadi masalah. Atau imamnya dibawa ke sudut, kada tiba nipu imam lo korosuna supaya kena manang ini. Kan begitu. Sama jisa pertama Pak, seandainya kita mau mengikuti Padilla, kalau bangun masjid tidak usah panjang ke belakang, kasih lebar saja, 200 meter ke samping, cuma 2 saf. Begitu. Kan saf paling bagus yang depan tuh. Dari situlah Imam Malik mengatakan, saf pertama itu bukan yang berdiri di saf pertama, tapi orang yang paling duluan datang ke masjid. Itu yang disebut saf pertama, walaupun dia duduk di belakang. itu karena dia bilang kalau hari Jumat, wah fatal itu. Nanti bilang hati barakallahu baru masuk, langsung berdiri di depan, dapat pahala seperti unta. Wah, ndak adil betul itu. Itu jadi Imam Malik bilang yang dimaksud saf pertama adalah kelompok orang yang awal datang ke masjid. Makanya disebut juga as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama, makanya jam 10 sudah ada di masjid walaupun duduk di belakang. Itu yang dapat pahala besar. Tapi guru Takimui mengatakan, kalau begitu masih berdebat. Kalau tidak mau kau berdebat, datang cepat duduk di depan, pasti mu dapat. Itu supaya tidak ada perdebatan, itu katanya guru Takimui Abdul Yusuf itu. Kemudian dalam masalah ibadah memang begitu Pak. Kita harus sekali nanti Ramadan ini. Cuma di Ramadan itu kuncinya beda. 11 bulan itu penutup dosa. Di bulan Ramadan itu penghapus. Bedakan ya. Sebenarnya begini. Kan sholat fardu dengan sholat fardu kafarat. Dosa. Sholat Jumat dari Jumat itu juga kafarat. Kemudian Ramadan dari Ramadan juga penghapus. Jadi makanya orang yang sholat fardu itu kan setiap dia sholat itu dosanya dihapuskan. Makanya kan Nabi mengatakan Allah meletakkan dosa di punggung dan di pundak kemudian di kepala. Makanya kalau dia ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosanya sebagaimana dedaunan dari tangkai kayu. Makanya orang yang sering rajin sholat itu merasa berat perasaannya kalau masuk waktu sholat. Tapi nanti kalau sudah salam langsung kayak ada yang ringan, kayak beban ada yang hilang. Itu karena memang dosa diangkat. Itu salah satu hikmah sholat. Makanya kenapa kita disuruh ruku itu agak lama. Jangan bilang Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Itu jadi masalah itu. Itu kan biasa ada begitu. Makanya agak lama rukuknya supaya dosa itu berjatuhan. Itu kan ada. Dosa itu Pak banyak. Jangan bilang dosa itu cuma berbohong. Tidak. Orang sudah sholat pun itu Pak berdosa. Makanya orang sudah salam itu kan baca istighfar toh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita bilang? Astagfirullahaladzim. Itu dibaca 3 kali lagi. Kenapa dibaca 3 kali? Karena 3 dosanya orang sholat. Yang pertama ingatannya tidak khusyuk kepada Allah. Yang kedua bacaannya tidak sempurna. Yang ketiga gerakannya tidak sempurna. Makanya bacaan, ingatan, dan gerakan ada kekurangan. Itulah istighfar 3 kali. Itu kuncinya. Makanya jangan bilang, kenapa orang istighfar nah sudah sholat? Mestinya bilang, Alhamdulillah. Oh tunggu dulu bos, 3 kesalahanmu. Karena sholat, kok motormu mau ingat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tagun cingal lemur, gar motor, oke benar kong kalari ni Muhammad Rasulullah. Ar-Rahman Rahiim, wanero taruh sadal aku, ya benar kong kembali. Malik yomin demo, gar kong puro na ako boleh. Masa pajaro. Baru naingat semua, ada orang sholat bilang, oh di sini tadi pisau kuku simpang, baru sholat itu. Karena memang orang yang sholat itu baru tenang. Dan di saat tenang itulah, semua yang kita cari solusinya itu muncul. Makanya orang yang punya masalah disuruh sholat. Supaya dia bisa tenang mendapatkan solusi. Disebutlah sholat sunat istikharah. Dan itu kuncinya. Makanya bapak-bapak kalau pergi ke kantor kayak guru-guru yang ada di MAN ini, kalau pulangnya sore sholat asar dulu baru sampai ke rumah. Karena orang yang sholat di kantor sebelum pulang ke rumahnya, pasti di rumahnya itu dia tenang. Karena dia sudah sholat.
Tapi kalau dia belum pi sholat, nah sampai di rumahnya, biasa masalah sekolah dibawa pulang ke rumah. Iya. Makanya kalau mau tenang, sholat. Sama kalau waktu duhur kita pulang, sholat duhur kita baru pulang. Kalau sholat duhur baru pulang ke rumah, enak itu kalau sudah sampai di rumah. Biar ada masalah tidak dibawa ke situ. Karena ada juga memang suami begitu, Pak. Masalahnya di kantor dibawa pulang ke rumahnya. Dia jadi pimpinan di kantor, sampai di rumahnya mau juga jadi pimpinan. Oh tidak, suami kok di rumah bos, bukan pimpinan. Iya. Iya, makanya ibu-ibu ini harus kasih tahu kalau ada urusan kantor, nak bawa pulang ke rumah, kasih tahu suami kita, hei, ini bukan kantormu ini rumah ini, kantormu di sana. Jangan bawa pulang urusan kantor ke sini. Simpan di kantor urusan kantor, di rumah adalah urusan rumah tangga. Itu penting, tapi jangan bawa urusan rumah tangga ke kantor. Itu simpan di rumah. Makanya disuruh sama Rasulullah perempuan, kalau mau jalan suamimu, antar ke depan pintu, salami tangannya, cium, kasih senyuman yang paling indah, kemudian usap lengannya, baru doakan. Begitu mungkin, Bu? Hah? Kalau datang, jangan biarkan dia masuk di pintu. Paling bagusnya seorang istri turun menjemput di depan tangganya. Kasih senyuman yang paling indah, ambil kalau ada yang dibawa, kalau dia tenteng tasnya, ambil kita yang angkatkan, salaman, cium tangannya. Baru ucapkan Alhamdulillah, senyum yang terindah. Supaya semua masalahnya di kantor itu sudah hilang. Sebelum dia naik ke rumahnya. Kalau di dalam kamar kita tunggu, Assalamualaikum, tidak ada yang ngomong. Langsung dia bilang, weh adik di sini, dia bilang, kenapa memang? Wah. Karena kadang-kala kalau ibu-ibu lebih sibuk sama Facebook. Di kampung saya, bukan di sini. Kalau di sini tidak. Nah tahu semua urusannya orang. Semana urusan tahu. Mapat di wetang anu ke Jakarta, purana bos sepeda anu ke Kalimantan, sakit lututnya si anu di Makassar, sagi giginya anu di Samarinda, padahal suaminya mencerek dia tidak tahu. Iya, karena dilihat di Facebook semua. Ada masalahnya dikasih masuk di Facebook. Tidak sholat, dia bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu pengkhianat. Seandainya aku tidak tahu memang tidak bakalan. Baru bikin gambar lope-lope pecah. Bu, dari dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat diutus mencatat keluhan di Facebook. Tidak ada. Iya, tidak ada malaikat pencatat Facebook. Tidak ada. Makanya kalau ada masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Karena di situ solusinya. Kenapa? Karena komunikasi langsung sama Allah. Itu kan kuncinya. Ini penting saya sampaikan ini, Bu. Jangan ada masalah, langsung dikasih masuk di Facebook. Sedikit-sedikit masuk di Facebook. Kalau ada duda yang dia lihat, oh ini orang sudah bertengkar. Langsung dia bikin komen. Sabar say. Itu sudah. Masalah itu. Iya. Tidak ada di sini, Budi. Ada. Sama deh. Tapi jangan juga langsung salahkan orang kalau ada di Facebook dia bikin status. Kadang-kala dia foto-foto itu baru dia-upload di Facebook. Alhamdulillah, hari ini kita ditraktir sama Letting. Lama baru ketemu langsung ditraktir. Langsung ada yang komen, piak melo setia ceng. Ternyata we melo ya ceng, alin mau di hati Pak Denioli. Kadang-kala kita itu yang rusak Pak, tapi kita yang menyalahkan orang. Kuncinya orang sakit itu Pak gampang. Kalau orang dapat rezeki kemudian dia marah, itu sebenarnya orang sakit itu. Iya. Karena kata Makoro, orang beli mobil baru, dia cicil. Langsung bikin, ya, nah cicilnya itu. Magi kok nah cicil, internet itu suruh wajah. Begitu. Nah, kadang-kala begitu. Makanya saya wasiatkan, kalau orang dapat kebaikan, orang dapat rezeki kemudian kita jengkel, orang naik jabatannya kemudian kita jengkel, bukan orang yang sakit, kita yang sakit. Iya, karena hati kita itu yang sakit. Rezeki itu tidak pernah berkutukan. Kalau orang rezeki jabatannya memang ya di situ rezekinya. Nah bilang begini, pendekatan itu tidak, itu sudah diatur, tidak usah permasalahkan.
Makanya saya bilang kalau orang dikasih amanah, silakan jalankan. Kita di belakang mendoakan. Baru berdoa. Mudah-mudahan kalau anak-anakku juga bisa menjadi orang sukses. Doakan. Tapi kalau berdoa jangan sampai ke anak. Doakan anak-anak dan keturunanku. Kalau ke atas, orang tua dan para leluhurku. Jangan sepotong. Bilang suamiku, kebunku, mobilku, anakku, ku semua. Anak-anak dan keturunanku. Kalau ada doakan anaknya, nanti tidak didoakan cucunya, apuna betah. Kenapa nakal? Karena tidak didoakan. Makanya doanya Nabi itu anak-anak dan keturunanku. Iya. Kalau ke atas, orang tua dan para leluhurku. Supaya semua buyut kita dapat. Yang ke bawah itulah disebut baca doa salama. Yang ke atas itu disebut baca doa wadialah. Itu kuncinya. Ini makanya ulama kita dari dulu begitu aja simpel. Kayak suruh doakan. Doakan saja ke bawah. Ini doakan ke atas. Itu aja kuncinya, Pak. Makanya kalau kita ngaji tasawuf sebenarnya sederhana. Saya pernah itu di bimbing khusus urutan bilang, sebenarnya hidup ini gampang. Kembali saja kepada dirimu. Tidak usah terlalu jauh mengambil ibarat dari orang. Kembali. Jika orang mendapatkan nikmat kemudian kau jengkel, berarti kau yang sakit. Iya, imanmu lemah. Iya, kalau kau melihat orang ada masalah baru kau jengkel, oh itu jadi masalah. Makanya di dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, Pak. Yang ada itu bab tamak. Karena sebenarnya kalau ada orang bilang orang kikir itu sebenarnya tidak. Itu orang tidak kikir, cuma kau yang tamak. Iya. Kau nggak tahu makan sama seke ya, ternyata we maseke, iku magala milau aja negara milau tanah dia nama seke. Iya. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada kikir, yang ada itu tamak. Apa sih tongan dia atau maseke? Karena rezeki itu sudah cukup dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya. Cuma dicukupkan dan dilebihkan. Makanya kalau dia mengatakan maseke, milau mo tuh naganna modal mau aja negara milau we. Tidak usah minta. Makanya yang kalau mata kau kata pelain kada maseke kau makai kau magalak milau. Itu kan selesaikan persoalannya di situ. Iya. Jadi orang yang bilang kikir itu ya. Makanya nanti kalau Ramadan ini jangan kikir. Suka rajin sedekah. Tetangga-tetangga kita yang berpuasa, non muslim yang tidak berpuasa tetap bisa. Itu sedekah itu bukan hanya untuk orang. Itu untuk binatang pun boleh. Makanya memberi makan kepada binatang melata itu berpahala. Apalagi kalau manusia. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu tidak terbatas kepada orang. Ada orang sedekah nanti, oh tidak mau kasih karena tidak sholat. Wah itu jadi masalah itu. Enggak, berikan dia semua. Karena sedekah itu adalah memberikan manfaat untuk orang. Makanya ulama dulu kan begitu. Orang tua kita itu kalau mau makan pasti dia kasih makanan dulu kucingnya. Sebelum dia memulai makanan dia ambil. Itu ambil dasar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan selalu cari orang dia temani makan. Dan itu tidak ada syaratnya. Cuma dipanggil, ayo ke sini makan sama-sama. Dan tidak dia makan makanannya kecuali ada yang dia temani. Dan apa hikmahnya? Ketika dia dibakar tidak terbakar. Api tidak mau membakarnya. 40 hari, 40 malam di dalam api itu tidak terbakar. Dari sinilah ulama dulu mengambil dasar bahwa setiap rezekimu yang pertama langsung sedekahkan supaya tidak terbakar tempatmu. Ya nariasa mula balu. Iya, jadi kalau ada misalnya kan begitu, ada orang belanja, langsung dia belanja 5.000 pagi-pagi, ambil yang 5.000 itu sedekahkan, ya nariasa mula balu. Kenapa? Karena rezeki pertamamu langsung kau sedekahkan, itu patolak bala, maka dia mula balu. Yopi dia sangi mula balu, irakko otai napa ya silakan. Tanya mula balu seke sananya tuh, ikan. Orang dulu itu kan dia lipat supaya uang itu tidak bertukar. Nanti pulang ke rumahnya baru dia masukkan ke celengan. Yo pwede irakko otai napa ya bampang. Waduh. Inilah yang dipakai dan itu dasarnya Pak dari situ. Itu Pak. Nabi Ibrahim itu kan dibakar dan dia masuk ke dalam api 40 hari 40 malam. Cuma api tidak membakarnya. Kenapa? Karena sifatnya yang dicabut. Jadi makanya kau makan jai pas sedekah. Nah itu dia nak nailasa. Makanya makan Nabi dau mardakum bis sedekah.
obati penyakitmu dengan sedekah. Karena kalau orang bersedekah, racunnya itu sudah buang. Karena patolak bala tuh. Iya. Ya kok kagak agamian re tapas sedekah ki. Jangan makan dulu. Makanya orang sehat, jadi nggak tahu pala sapa, megala ada rupa alasana tahu seke mi itu. Termasuk penyakit gula itu rasa tahu kat dia itu. Saya sampaikan begini, sederhananya, makanya orang Nabi kan mengatakan, ketika engkau memasak sesuatu, kemudian tetanggamu menciumnya dan dia kepengen memakannya, maka engkau berdosa ketika dia tidak mendapatkan makanan itu. Masa idi nasui, ingat nami mau inapa idi madosa. Wah, nah begitu. Artinya apa? Jangan merakiti perasaan tetanggamu walaupun itu dengan sekecil bau makanan yang dia tidak nikmati dari kamu. Itu kuncinya. Makanya sekecil apapun kita bagi ke tetangga. Meliki bale, kasih tetangga. Tapi ingkatona aja mak kok apa angka lamar ditau seke Pak Kiai. Gulukas. Lamar ditau kat di itu. Dulu kan tidak ada gulukas. Kalau beli ikan dimasak dikasih ke tetangga karena rusak kalau tinggal. Sekarang dikasih masuk di gulukas. Maki buah ibepa telu. Dua gulukas. Nah penanda cidi. Nah ya aku macake. Tahu seke. Jadi matan ratu kumeki mita inene na tahu seke dua gulukas ko bolana. Ini sebenarnya kan dulu begitu karena tidak adanya kulkas sehingga kue makanan itu diberikan ke tetangganya dengan alasan nanti rusak kalau tinggal saja. Sekarang ada kulkas tidak rusak sampai merah matanya ikan di dalam tidak keluar padahal tetangganya makan lombok. Nah, itu juga yang membuat orang tidak bertengkar dengan tetangganya ketika saling berbagi karena merasakan bahwa seperti keluarga sendiri. Pasti aman rumah tak pak. Pergi ki merantau na jaga baru kuci lompat na bukan di koran naik itu. Tapi kalau kikir ki na biar penjana dah betul tidur misalnya tahu seke mo. Iya. Itu sebenarnya penolak bala. Iya. Coba membesar ki aku beli bolata. Sedikit-sedikit kasih sedekah, sedikit-sedikit kasih makanan, sedikit-sedikit bantu, sedikit-sedikit senyum. Itu kita anukan kalau ketemu langsung senyum. Karena Nabi bilang, tabassumuka fi wajhika ahika laka sedekah. Tersenyum di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Makanya semua foto cale itu tersenyum. Iya. Oh ini sudah setengah 12 pagi ini. Saya kasih tahu begini. Gini. Dalam bulan Ramadan itu kan penghapus, bukan penutup. Makanya kalau orang mengatakan Astaghfirullahalazim, itu dari kata istakfarah. Istakfarah itu bahasa Arab, menutup yang nampak. Kalau kita menulis di kertas ada tulisan salah, kita ambil tip X kemudian kita tip X. Tip X itu tidak menghapus tulisan, cuma dia menutup supaya tulisan itu tidak nampak. Itulah makna istighfarah. Tapi kalau mau dihapus tulisannya, tidak pakai istighfarah, tapi pakai kalimat al-afu. Makanya di bulan Ramadan itu zikirnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya kalau Ramadan jangan baca istighfar. Lambaki istighfar bulan Rajab, salawat di bulan Sya'ban, di Ramadan baca Al-Quran dan Al-Afu. Makanya Nabi mengatakan syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Kalau bulannya Allah istighfar. Bulan Sya'ban syahri kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulanku, makanya baca salawat karena bulannya Nabi. Kemudian bulan Ramadan, bulan untuk umatku. Maka baca Al-Afu dan Al-Quran. Itu kuncinya. Makanya latihannya itu tidak. Makanya dia pakai Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kenapa berkah ada dua? Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'ban. Karena salawat dan istighfar itu untuk berkah.
Nah, untuk Ramadan wabalik, sampaikan aku. Kalau kita berdoa supaya sampai, kalau dikasih sampai berarti